Oke, jadi lahan basah itu adalah merupakan lingkungan yang merupakan transisi antara daratan dengan lingkungan akuatik. Dan sebetulnya ini juga sudah translasi yang paling loose, yang paling longgar, yang paling fleksibel. Kenapa? Karena definisi dari lahan basah ini sendiri seringkali sangat bermacam-macam karena yaitu tadi, dia transisi, kemudian juga tipe lahan basah itu sendiri sangat bermacam-macam, karakteristiknya bisa sangat heterogen, kemudian juga karena dia tidak hanya terdiri atas atas makhluk tak hidup saja, tidak hanya komponen yang abiotiknya saja, pendefinisian lahan basah ini sendiri seringkali juga harus melibatkan, bukan harus ya, seringkali melibatkan perspektif dari non non eksakta gitu loh. Jadi pendefinisian tentang lahan basah itu seringkali lalu ikut melibatkan perspektif dari segi ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, segala macam, malah itu juga seringkali ikut. Nah, aduh maaf ya, ini salah ketik, sayanya masih pilek sih tadi malam. Oke, nah lahan basah itu juga kondisinya sangat bermacam-macam. Dia sangat bervariasi baik dari segi hidrologi atau kondisi airnya. Ada lahan basah yang kita bisa langsung ngomong, oh ya itu lahan basah. Lihat dari mana soalnya dia basah. Jelas-jelas tergenang gitu loh. Ada juga yang mungkin tergenangnya itu tidak setiap waktu. Jadi kondisi hidrologi atau kondisi ketersediaan airnya itu beragam gitu loh. Ukuran mulai dari yang kecil sampai yang besar. Lokasinya, jangan mikir bahwa yang namanya lahan basah itu hanya ada di Indonesia. Lahan basah ini tersebar di seluruh dunia dengan berbagai macam karakteristik dan tentu saja karakteristik dari setiap lahan basah tentu akan dipengaruhi juga oleh lokasi di mana lahan basah tersebut berada. Karena ya iklim pasti juga akan mempengaruhi. Kemudian juga vegetasi juga akan mempengaruhi. Kemudian juga kadang-kadang walaupun sama-sama lahan basah dengan tipe yang sama nih, misalnya sama-sama danau gitu loh. Tapi kalau misalnya kultur budaya dari orang yang tinggal di sana berbeda ya, karakteristiknya juga bisa berbeda, ya kan? Gak usah kultur budaya deh, yang ini aja. Karakteristik lahan basah, walaupun misalnya tipe yang sama, misalnya sama-sama rawa, atau sama-sama sungai, sama-sama danau misalnya, tapi yang satu ada yang tinggal di sana, yang satu dekat dengan lokasi pemukiman, atau justru memang lokasi pemukiman di situ, sama lahan basah dengan tipe yang sama, tapi tidak ada yang tinggal di situ. Nah, itu juga karakteristiknya akan berbeda. Jadi pada dasarnya, yang namanya lahan basah itu sangat variatif. Ada berbagai macam jenis-jenisnya nanti mungkin kalian akan belajar pada saat sama Pak Toto ya, jenis-jenisnya, kondisi hidrologinya, ukuran, lokasi, ngaruh manusia, dan seterusnya. Nah, ini baru seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lahan basah itu tidak hanya di Indonesia. Lahan basah ini ada di seluruh dunia dan signifikansi lahan basah ini memang sangat penting untuk dimanapun lokasinya. Dia punya signifikansi, dia punya peranan yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekologis atau menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, makanya di sini kita bisa lihat beberapa
definisi yang berbeda-beda dari lahan basah. Ada yang menyebutkan Shaw and Freddy 1956 lowlands covered with shallow and sometimes temporary or intermittent waters. Jadi daerah lowlands itu ini ya lahan rendah gitu maksudnya, yang dilapisi, yang terlapisi, yang permukaannya itu dilapisi oleh air dangkal, kadang-kadang temporary, kadang-kadang temporer, hanya sementara atau mungkin menetap gitu loh airnya. EPA, Environmental Protection Agency, ini Dinas Lingkungan Hidupnya Amerika Serikat pada tahun 1984, itu menyatakan bahwa wetlands are those areas that are inundated or saturated by surface, area atau wilayah yang inundated digenangi. Inundated itu digenangi. Laser pointer mungkin ya. Saturated atau dijenuhkan by surface or groundwater oleh air permukaan atau air tanah at a frequency and duration sufficient to support and that under normal circumstances do support a prevalence of vegetation typically adapted for life in saturated soil conditions. Jadi gini, kalau menurut EPA, lahan basah itu adalah lahan yang permukaannya itu tergenang air, kemudian frekuensi dan atau durasi di mana dia tergenang air itu cukup sampai bisa ada vegetasi atau tanaman yang memang bisa tumbuh dalam keadaan dia tergenang itu gitu loh. Paham? Jadi maksudnya gini, memang kadang-kadang ada daerah-daerah yang tergenang air dalam beberapa kondisi tertentu itu tergenang air. Tapi apakah itu hanya tergenang air itu saja sudah cukup untuk dikatakan lahan basah? Kalau menurut EPA belum tentu. Lihat dulu nih, dia tergenang airnya sudah cukupkah sampai ada tumbuhan yang bisa hidup dalam kondisi tergenang air itu? Enggak gitu loh. Kalau misalnya tergenangnya cuma 2-3 hari saja lalu sudah kering kembali, kan nggak sempat ada tumbuhan yang hidup dalam keadaan tergenangnya itu kan, Dek. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai lahan basah. Makanya kenapa daerah-daerah yang banjir itu tidak kita katakan sebagai lahan basah? Karena dalam kondisi normal dia tidak tergenang air dan juga saat tergenang pun nggak sampai yang ini kan, tidak sampai ada vegetasi yang tumbuh di sana gitu loh. Kemudian ada Ramsar Convention 1971. Ramsar ini adalah konvensi internasional yang berusaha untuk memproteksi, menjaga, dan juga merestorasi lahan basah. Jadi ini sudah konvensi internasional. Kalau Ramsar ini dia lebih berusaha lebih spesifik. Jadi dia bahkan menetapkan ada angka numeriknya di sini. Kalau misalnya ini dia bilang kedalaman air, kalau misalnya daerah tersebut digenangi oleh air yang ada air laut, jadi kalau Ramsar dia masih bisa menerima bahwa air yang menggenangi lahan basah itu adalah air asing atau air laut, dengan catatan kedalaman dari air laut yang masuk atau menggenangi lahan basah tersebut tidak sampai melebihi 6 meter. Kalau definisi-definisi lahan basah yang lain, ini rata-rata cuma menyebutkan kalau misalnya sudah ada intrusi air laut masuk ke dalam genangan air di lahan basah tersebut, itu sudah tidak dikategorikan sebagai lahan basah lagi, karena sudah bukan transisi lagi, itu sudah masuk ke laut.
kalau menurut definisi yang lain. Tapi kalau menurut konvensi Ramsar ini, selama masih kedalaman air laut yang mengintrusi daerah lahan basah itu kedalamannya masih kurang dari 6 meter, nah itu masih bisa dikategorikan sebagai lahan basah. Nah, sekarang definisi lahan basah yang lain ini adalah dari KEDI pada tahun 2000. Lahan basah ini merupakan suatu ekosistem. Wetlands are ecosystem that arise when inundation by water produces soils dominated by anaerobic processes and forces the biota, particularly rooted lands to exhibit adaptations to tolerate flooding. Nah, jadi kalau menurut kayak gini, yang namanya lahan basah itu adalah ekosistem yang terbentuk ketika suatu daerah itu digenangi inundated itu tergenang. Yang namanya lahan basah itu adalah ekosistem yang timbul dan berkembang ketika suatu daerah digenangi air dan kemudian akibat, nah karena daerah tersebut digenangi air, lalu tanah yang ada di perairan tersebut, di lahan tersebut, karena kan tanahnya sekarang digenangi air, ketutupan air, proses-proses yang terjadi di dalam tanah itu lalu cenderung menjadi anaerob. Mudah-mudahan masih ingat semua ya, anaerob ini apa? Anaerob kekurangan oksigen, kadar oksigennya rendah. Jadi kadar oksigen di tanah yang tergenang air itu menjadi rendah. Dan oleh karena itu, ekosistem tersebut memaksa biota atau komponen makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tadi, terutama tanaman-tanaman berakar, untuk bisa beradaptasi dengan kondisi tergenang tersebut. Jadi, kalau menurut KEDI, yang namanya lahan basah adalah ekosistem yang muncul akibat tergenangnya suatu daerah sehingga tanah yang ada di daerah tersebut di dalamnya didominasi oleh proses-proses anaerob. Kalau misalnya tanya, Bu, kenapa prosesnya jadi anaerob? Ya karena tanahnya tergenang air. Kalau misalnya tanahnya tergenang air kan dia ketutupan deh sama udara langsung gitu, sehingga otomatis transfer oksigennya terhambat. Jadi sampai mana tadi saya? Sehingga tanah yang ada di daerah tersebut didominasi oleh proses-proses anaerob dan memaksa biota yang ada di dalam ekosistem tadi, terutama tanaman-tanaman berakar, untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang flooding ini, terhadap lingkungan yang tergenang air ini tadi. Oke. Jadi intinya definisi lahan basah itu bermacam-macam. Akan tetapi sebagian besar definisi tadi rata-rata punya benang merah yang menunjukkan bahwa area yang dikatakan lahan basah itu tadi biasanya tergenang air sampai pada suatu titik di mana vegetasi atau biota yang ada di lingkungan tersebut ini beradaptasi terhadap kondisi tergenang tersebut. Oke? Nah, selanjutnya
Jadi ini dari berbagai definisi mengenai lahan basah tadi, benang merahnya ini deh ya, lahan basah adalah area yang tertutupi oleh air atau tanahnya terjenuhkan oleh air. Ini kelihatan sih deh, kalaupun misalnya dalam suatu kondisi, katakanlah air yang tergenang tadi kering atau gimana, cuma biasanya kelihatan kondisi tanahnya itu dia basah, kandungan airnya sangat tinggi. Lahan basah adalah area yang tertutupi oleh air atau tanahnya terjenuhkan oleh air untuk periode atau jangka waktu yang signifikan. Signifikannya sampai sejauh mana? Signifikannya sampai vegetasi yang tinggal di lahan basah tersebut sampai bisa beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang tergenang ini, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tanah yang jenuh air semacam ini. Oke. Nah, kemudian lahan basah ini seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kadang-kadang ya gampang ya, kita lihat rawa, lihat tanah gambut, lihat sungai, lihat danau, itu bisa langsung bilang, oh iya itu lahan basah gitu loh. Kita dapat dengan mudah mengidentifikasi dengan melihat, lihatlah genangan air yang menutupi daerah ini. Tentu saja dia adalah lahan basah. Nah, akan tetapi di beberapa, ada banyak lahan basah yang karena siklus hidrologi, entah akibat pasang surut atau perubahan iklim atau karena faktor-faktor lainnya, baik itu faktor fisika, biologi maupun faktor alamiah lainnya, ada saat-saat di mana lahan basah tersebut kelihatannya itu kering. Kering dalam artian dia tidak tergenang oleh air. Lalu apakah itu tidak berarti ini ya, tidak berarti pada saat kering dia lalu kita ngobatkan ya udahlah kamu nggak usah jadi lahan basah lagi, tidak seperti itu gitu loh. Jadi tergantung siklus hidrologinya. Ada kondisi-kondisi di mana akibat siklus hidrologi lahan basah, lahan basahnya ini itu kelihatannya kering, tapi selama ekosistem yang ada di sana itu masih ekosistem yang ada di daerah tersebut masih bersifat dapat beradaptasi, masih bersifat dia itu untuk hidup di lahan basah, ya dia masih dapat dikategorikan sebagai lahan basah. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Intinya mah begitu ya. Kalau ada sesuatu yang berubah, jangan langsung menuduh, wah dia akan berubah selamanya. Lihat saja dulu, siapa tahu temporer, siapa tahu hanya sementara saja perubahannya. Nah, kemudian meskipun yang namanya lahan basah itu ada banyak macamnya, ada berbagai macam jenis, kemudian tadi sudah saya sebutkan karakteristiknya bermacam-macam, tapi rata-rata they do have some things in common. Ada beberapa hal yang kurang lebih sama karakteristiknya. Salah satunya adalah hidrologi, jadi keberadaan dan durasi air. Salah satu ciri utama dari lahan basah, kondisi hidrologinya. Jadi keberadaan dan durasi air itu adalah salah satu faktor yang sangat menentukan apakah lahan basah, apakah suatu daerah bisa dikategorikan sebagai lahan basah atau tidak. Kita melihat dari kondisi hidrologinya. Kemudian, ciri-ciri lahan basah, tadi kan ciri lahan basah yang pertama itu dilihat dari kondisi hidrologinya. Dilihat dari keberadaan dan durasi air yang menggenangi daerah tersebut. Kemudian,
selain daur hidrologinya, selain kondisi hidrologi dari daerah tersebut, hal lain yang dapat dijadikan sebagai salah satu penciri atau penanda bahwa suatu daerah itu adalah lahan basah, itu adalah jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Oke, vegetasi apa nih jenis vegetasinya, jenis tumbuhan yang tinggal di sana apa aja? Dek, izin sebentar 5 menit ya, lagi azan di sini. Soalnya saya nggak enak kalau ngomong pas lagi azan ya. Oke, kita sambung deh ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi selain kondisi hidrologi, ciri kedua yang juga dapat digunakan, karakteristik kedua yang dapat digunakan sebagai ciri atau penanda bahwa suatu daerah dapat dikategorikan sebagai lahan basah itu adalah vegetasinya. Jenis vegetasi apa saja nih yang bisa tumbuh di daerah sana. Apa kalau misalnya memang di daerah tersebut adalah vegetasi-vegetasi yang memang mereka suitable, mereka memang cocok untuk hidup
di daerah dengan kondisi kondisi tanah yang jenuh oleh air, nah itu bisa kita kategorikan sebagai lahan basah. Tapi kayak kalau misalnya vegetasinya yang banyak di situ kaktus misalnya, kaktus kan bukan ini ya, bukan jenis tanaman yang bisa tumbuh di tanah yang airnya basah gitu loh. Kalau misalnya ada yang suka menanam misalnya, kalian kalau nanam kaktus itu disiram terus-terusan enggak kan? Karena kaktusnya kan mati kalau misalnya ini, apa sih namanya? Kalau misalnya tanahnya terlalu basah. Nah, jadi penciri kedua itu adalah jenis vegetasinya apa nih untuk bisa mengkategorikan suatu daerah adalah suatu lahan basah. Kita lihat tanaman apa saja yang tumbuh di daerah situ, apakah tanaman tersebut tipe tanaman yang memang beradaptasi untuk tinggal, untuk tumbuh di tanah dengan kondisi yang tingkat airnya tinggi. Nah, kalau iya, itu bisa kita kategorikan, daerah tersebut dapat kita kategorikan sebagai lahan basah. Nah, selanjutnya kondisi hidrologi, kemudian juga vegetasi, kemudian yang ketiga, karakteristik ketiga dari suatu daerah yang dapat digunakan sebagai penciri apakah daerah tersebut tergolong sebagai lahan basah atau bukan, ini adalah kondisi tanahnya, kandungan oksigen yang ada di dalam tanah tersebut itu biasanya rendah. Kemudian juga kandungan airnya tinggi. Kandungan air di dalam tanah ini ada biasanya air di dalam porinya sih. Kalian bandingkan saja sih ini tanah berpasir di daerah yang kering gitu dibandingkan sama tanah gambut misalnya. Kan karakteristik tanahnya berbeda sekali ya, Dek ya. Kalau misalnya tanah tersebut itu cenderung memiliki kandungan air yang tinggi, maka kawasan tersebut dapat dikategorikan sebagai lahan basah. Kemudian juga karena rata-rata biasanya atau dalam durasi yang cukup lama tanah tersebut digenangi oleh air, di tanah kemudian ada di atasnya itu ada lapisan air yang menggenanginya dalam waktu yang cukup lama, maka kan otomatis ini ya, apa sih namanya, transfer oksigen dari permukaan tanah ke atmosfer itu kan jadi sangat terhambat. Ya gimana tidak terhambat, ada air yang menghalanginya. Maka otomatis, sebentar ya, kandungan oksigennya itu juga menjadi rendah. Oke. Atau seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kan tidak selamanya ada beberapa lahan basah yang tidak selamanya dia itu tergenangi oleh air. Kadang-kadang karena siklus hidrologinya dia kadang-kadang kering. Nah, kalau di dalam kondisi kering ini mumpung bisa bersentuhan langsung dengan atmosfer, lalu kadang-kadang kandungan oksigen di dalam tanahnya itu lalu jadi lebih tinggi dari biasanya. Oleh karena itu, di beberapa daerah yang karena daur hidrologinya cukup berbeda misalnya, lalu jadi kadang dia kering, kandungan oksigen di tanah tersebut lalu berfluktuasi atau naik turun. Oke, jadi kalau misalnya saya waktu kuis nanti misalnya nanya apa saja 3
karakteristik yang dapat digunakan untuk mencirikan bahwa suatu daerah itu dapat dikategorikan sebagai lahan basah. Yang pertama adalah kondisi hidrologinya. Kondisi hidrologi itu apa? Keberadaan air, tergenang atau tidak, kemudian tidak hanya keberadaannya, tapi juga durasi dan frekuensinya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah jenis vegetasi yang ada di situ apa saja. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kondisi tanahnya, itu jenuh dengan air, kemudian juga memiliki kadar oksigen yang rendah atau fluktuatif. Oke? Next one. Oh ini. Nah, sekarang rata-rata tanah itu, excuse me, maaf ya. Tanah di lahan basah itu cenderung terjenuhkan oleh air untuk periode waktu yang cukup signifikan, cukup lama, sampai tanaman yang tumbuh di situ saja lalu memutuskan untuk membiasakan diri dengan kondisi yang tergenang ini. Rata-rata lalu tanahnya di situ disebut sebagai hydric soil. Kemudian kandungan oksigen di dalam tanah itu biasanya rendah karena dia dipakai oleh berbagai macam proses yang ada, yang terjadi di dalam ekosistemnya itu. Tapi di saat yang bersamaan juga dia sulit untuk mendapatkan tambahan oksigen dari atmosfer. Nah, karena rendahnya kandungan oksigen di dalam tanah ini tadi, lalu rata-rata tanah yang ada pada suatu lingkungan lahan basah itu merupakan suatu sistem anaerob. Kenapa rata-rata tanah yang ada pada suatu lingkungan lahan basah itu rata-rata bersifat anaerob? Karena kadar oksigen di dalam tanah pada lahan basah itu cenderung rendah. Kenapa kadar oksigen dalam tanah di lahan basah itu rendah? Karena dia tergenang air sehingga transfer oksigen dari tanah dari antara tanah dengan atmosfer itu terhambat, kemudian juga oksigen yang ada yang sedikit itu juga mau tidak mau juga dipakai untuk berbagai proses lain. Oke? Nah, kemudian di sini ada gambarnya sedikit, mudah-mudahan di layar Anda cukup jelas. Markling is a wetland soil characteristic. Di sini bisa dilihat ya. Tanahnya di sini kita bisa bahkan dari foto pun gambar yang berbicara 1000 kata katanya. Itu bisa dilihat tanahnya memang kelihatan lembab. Kemudian mottling. Mottling ini apa? Mottling ini berbercak-bercak deh. Maksudnya berbercak-bercak ini jadi gini. Coba Anda perhatikan ini warna tanahnya ini kan tidak yang merata yang hitam semua atau coklatnya sama semua, tapi bisa dilihat di sini ada beberapa spot yang warnanya lebih gelap, kemudian juga ada beberapa spot yang warnanya itu cenderung kuning. Nah, jadi mottling itu adalah kondisi tanah yang berbercak-bercak dan itu umumnya merupakan salah satu karakteristik dari tanah yang ada di lahan basah. Oke? Nah, sekarang yang namanya lahan basah ini merupakan salah satu kekayaan sumber daya hayati kita. Karena sebetulnya yang namanya lahan basah ini memiliki produktivitas yang tinggi, kemudian juga sebetulnya salah satu yang signifikansinya yang paling penting
peranannya yang paling krusial itu adalah keanekaragaman hayatinya. Kemudian juga yang namanya lahan basah itu sebetulnya dia berperan untuk memperbaiki kualitas air, karena biasanya apa sih namanya, pencemar-pencemarnya itu lama-kelamaan settling gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya settling itu, lama-kelamaan dia mengendap. Kemudian juga di beberapa daerah, kalau dilihat dari faktor geografisnya, yang namanya lahan basah ini berfungsi untuk melindungi daerah di sekitarnya dari banjir dan badai. Jadi sebetulnya yang kemarin bulan lalu kita banjir itu sebetulnya sudah warning sekali sih, karena kita memang sudah kehabisan lahan basah gitu loh. Tidak ada lagi yang melindungi kita untuk banjir ini. Ini adalah lahan basah yang ada di daerah Chesapeake, I don't know how to pronounce it, Chesapeake. Tapi ini di daerah Maryland. Maryland ini salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Nah, jadi fungsi lahan basah itu apa saja? Fungsi lahan basah itu bisa dilihat dari aspek fisika, biologis maupun kimiawi. Beberapa fungsi lahan basah, kalau misalnya kita tinjau dari aspek kimia, itu untuk menjaga kualitas air, kemudian juga menjaga siklus biogeokimiawi. Oke, kayaknya setelah ini slide-nya ada deh satu persatu. Oh, oke. Nah, ini kita lihat satu-satu dulu ya. Fungsi dan manfaat lahan basah. Jadi mulai dari manfaat ekologis dari lahan basah sebagai habitat, ada berbagai macam organisme, apa sih namanya? Ada berbagai macam organisme yang khas yang memang mereka itu hanya tinggal di daerah-daerah lahan basah. Jadi tentu saja salah satu peranan utama lahan basah itu adalah sebagai habitat dari berbagai macam flora dan fauna. Jadi dengan kata lain, keberadaan lahan basah itu diperlukan dalam rangka menjaga biodiversitas hayati kita, menjaga keanekaragaman hayati. Oke? Jadi itu salah satu signifikansi pertama dari lahan basah. Kemudian yang kedua, manfaat dari lahan basah itu adalah sebagai pengatur fungsi hidrologis. Jadi dia sebagai water sink-nya, sebagai sediaan air, sebagai water catchment atau sebagai penampungan air, itu salah satu signifikansi atau kepentingan utama dari lahan basah, mempertahankan fungsi hidrologis. Dia berfungsi sebagai water catchment, dia berfungsi sebagai salah satu pensuplai air. Kemudian tidak hanya sebagai menyediakan suplai airnya saja, tapi juga lahan basah ini juga dapat berfungsi untuk menjaga kualitas air bersih. Menjaga kualitas air, karena berbagai proses yang ada di lahan basah, entah itu siklus biologis, kemudian juga berbagai proses kimiawi, berbagai proses fisika yang terjadi di lahan basah, ini dapat membantu mendorong siklus hidrologis tersebut untuk memastikan bahwa ketersediaan air bersih itu tetap tercukupi. Salah satunya, jadi gini, polutan atau pencemar itu kalau dia masuk ke daerah lahan basah, itu salah satunya dia terencerkan. Jadi polutan yang masuk ke lahan basah ini lama-kelamaan akan
terencerkan atau konsentrasinya itu menjadi lebih rendah. Dengan konsentrasi yang lebih rendah, sehingga menjadi tidak lagi membahayakan bagi makhluk hidup. Jadi kalau misalnya saya tanya apa yang dimaksud dengan fungsi dari lahan basah untuk menjaga kualitas air, pertama mempertahankan fungsi hidrologisnya, kemudian yang kedua dia mengencerkan polutan yang masuk ke dalamnya sehingga polutan tersebut tidak lagi berada dalam konsentrasi yang terlalu tinggi dan membahayakan makhluk hidup. Kemudian juga berbagai proses atau reaksi kimiawi maupun proses-proses biologis lainnya yang terjadi di lahan basah itu dapat mendegradasi atau menguraikan polutan yang masuk ke lahan basah tersebut. Oke? Nah, selain itu, di sini juga ini sih pengatur fungsi hidrologis mungkin masuk di sini ya. Pencegah bencana alam jadi yaitu tadi karena fungsinya adalah sebagai water catchment atau untuk apa sih bahasa Indonesianya water catchment deh, penangkap air gitu loh, untuk mempertahankan air. Keberadaan lahan basah ini juga salah satunya ya untuk mencegah bencana banjir itu tadi. Kemudian menjaga sistem dan proses-proses alami. Salah satunya gini deh, salah satu yang paling penting untuk menjaga sistem dan proses-proses alami. Lahan basah itu memang dia salah satu komponen yang penting dalam siklus hidrologis atau siklus air. Akan tetapi juga lahan basah itu juga sangat berperan dalam siklus karbon. Ada yang udah ngambil kimia lingkungan belum sih? Sorry. Kayaknya kalau di farmasi kimia lingkungan itu mata kuliah pilihan kan ya? Mata kuliah pilihan dan di semester 3 kayaknya baru ngambil. Jadi gini. Mudah-mudahan sudah pernah dengar yang namanya ini ya, yang namanya global warming atau pemanasan global ya, Dek ya. Nah, kalau yang sudah pernah dengar tentang pemanasan global, itu penyebab utamanya apa, Dek? Berkurangnya itu Bu, lahan kayak lahan hijau gitu Bu, dan banyaknya pembangunan gitu, atau efek rumah kaca. Efek rumah kaca bukannya yang bank itu ya, Dek ya? Enggak gini. Iya, efek rumah kaca benar. Oke, selain itu ada lagi? Polusi, Bu. Polusi, betul. Kotoran sapi, Bu. Iya, benar. Makanya saya dulu ngajar di statistik sih yang kenapa dengan menjadi vegetarian kita sebetulnya mengurangi efek rumah kaca. Jadi gini deh, jawaban-jawaban kalian tadi itu sebetulnya benar semua. Cuma inti utamanya dari pemanasan global itu adalah berlebihnya kadar CO2 atau karbon dioksida di atmosfer kita. Paham? Soalnya gini, karbon dioksida itu dia sifatnya itu menyerap panas. Nah, yang namanya efek rumah kaca itu sebetulnya kita perlu deh. Karena kalau tidak ada efek rumah kaca, semua panas yang ada di bumi ini semuanya lepas ke atmosfer. Akibatnya apa? Suhu di bumi itu menjadi terlalu rendah untuk bisa menunjang kehidupan. Nah, lalu secara alamiah di atmosfer ini ada
karbon dioksida. Karbon dioksida ini tugasnya ngapain? Tugasnya adalah memerangkap panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi, supaya tidak semua panas tersebut lari ke atmosfer. Makanya suhu bumi itu masih secara alamiah berada pada rentang yang menunjang kehidupan. Akan tetapi, ingatlah bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Termasuk jadi bucin itu kan kalian karena terlalu berlebihan gitu. Termasuk juga kalau kelebihan karbon dioksida. Nah, yang terjadi sekarang adalah kita terus-terusan menggunakan bahan bakar fosil, jadi kayak minyak, batu bara, bensin, segala macam. Batu bara sih ya terutama. Dan pembakaran batu bara tersebut, penggunaan bahan bakar fosil tersebut melepaskan semakin banyak karbon dioksida di udara. Kalau misalnya kadar karbon dioksidanya di udara itu terlalu banyak pula panas yang diperangkap di atmosfer kita ini, sehingga lama-kelamaan suhu bumi menjadi semakin meningkat. Nah, terus tadi ada yang tadi jawab apa sih namanya? Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Oh, karena kerusakan lahan, pembukaan lahan segala macam. Iya benar. Kalau misalnya ada pembukaan lahan secara tidak bertanggung jawab, penebangan hutan, deforestasi dan segala macam, itu akibatnya apa deh? Ingat nggak dulu semenjak SD kan kita belajar ya siklus tanaman itu. Tanaman menghirup karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen ke udara. Melepaskan oksigen ke atmosfer. Jadi kalau tanaman kan kebalikannya dari kita ya. Kalau kita kan menghirup oksigen, melepaskan karbon dioksida. Kalau tanaman dia menghirup karbon dioksida, melepaskan oksigen. Nah, sekarang kalau dalam kondisi normal, karbon dioksida ini diserap oleh vegetasi, oleh berbagai macam tumbuhan. Kalau misalnya terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran, yang tadinya tugasnya kerjaannya itu menghirup karbon dioksida kan jadi hilang. Sementara pada saat yang bersamaan, dengan menggunakan bahan bakar fosil, kita justru melepaskan semakin banyak karbon dioksida ke udara. Oke? Sekarang kembali lagi ke lahan basah ini tadi. Apa sih namanya? Sebagian besar tadi manfaat ekologis lahan basah tadi kan sebagai habitat dari berbagai macam vegetasi, ya kan? Jadi salah satu peranan lahan basah dalam pemanasan global itu adalah ya dia berperan sebagai carbon sink, sebagai penyimpan karbon gitu loh. Vegetasi yang ada di lahan basah itu akan membantu meregulasi, akan membantu mengikat karbon dioksida dari udara, mengikat karbon dioksida dari atmosfer. Kalau misalnya lahan basah kita hilang, kalau misalnya lahan basah kita rusak, maka otomatis yang membantu mengurangi kadar karbon dioksida dari atmosfer tadi juga semakin berkurang kan? Nah, selain itu juga, terutama kalau kasusnya di Kalimantan Selatan, lahan basah di Kalimantan Selatan ini salah satunya didominasi oleh tanah gambut, ya kan? Nah, tanah gambut ini dia sangat kaya akan karbon. Jadi dia menyimpan karbon dalam bentuk tanah gambut gitu loh, lahan basah ini. Kalau misalnya, excuse me, terjadi kebakaran lahan gambut, karbon yang disimpan oleh tanah gambut ini lalu dilepaskan secara masif, dilepaskan secara besar-besaran ke udara, ke atmosfer. Oke? Nah, jadi
salah satu peranan dari lahan basah yang juga sangat krusial ini adalah dalam hal menjaga keseimbangan, memitigasi atau mengurangi mengurangi dampak perubahan iklim atau dampak pemanasan global. Kenapa? Karena vegetasi yang ada di lahan basah itu membantu mengikat kelebihan karbon dioksida dari atmosfer. Kemudian gambut atau tanah gambut yang ada di lahan basah itu merupakan salah satu bentuk penyimpanan karbon. Oke? Nah, selain beberapa manfaat ekologis tadi, ada beberapa manfaat ekonomis dari lahan basah. Salah satunya penghasil sumber daya hayati. Sumber ikan air tawar kita itu dari lahan basah semua, deh, ya kan? Kemudian juga tidak hanya fauna ya, tapi berbagai flora, berbagai tanaman atau vegetasi yang tumbuh di lahan basah itu juga banyak yang memiliki nilai ekonomis. Oke. Kemudian manfaat ekonomis lahan basah sebagai penghasil energi, terutama di danau, kemudian juga di sungai. Ini biasanya lahan basah tersebut dimanfaatkan sebagai daerah untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Dapat dimanfaatkan sebagai lokasi untuk pendirian pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selain sebagai daerah atau lokasi untuk mendirikan pembangkit listrik tersebut, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di Kalimantan, lahan basahnya itu kan sebagian besar gambut ya, Dek ya. Gambut ini sebetulnya juga dapat digunakan menjadi bahan baku dari briket sebagai salah satu sumber energi alternatif. Oke, jadi kenapa lahan basah dapat bermanfaat, dapat memiliki nilai ekonomis sebagai penghasil energi? Ada dua diantaranya. Yang pertama adalah dia dapat dijadikan lokasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian juga gambut sebagai salah satu jenis lahan basah. Tanah gambutnya itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku atau material untuk pembuatan briket sebagai salah satu sumber energi alternatif. Oke. Selain itu, manfaat lainnya ada sarana transportasi, kemudian rekreasi dan pariwisata, kepentingan sosial dan budaya. Sebetulnya beberapa tradisi, terutama petani-petani ya, yang memang mereka secara turun-temurun itu tinggal dan mengembangkan budidaya di lahan basah, itu mereka akan punya ini sendiri, akan punya kearifan tradisional sendiri. Sarana penelitian dan pendidikan, ya kalian ini. Lahan basah ini merupakan salah satu laboratorium hidup yang sangat menarik untuk melihat bagaimana interaksi yang terjadi antar komponennya, kemudian juga bagaimana karakteristik tanahnya, bagaimana karakteristik airnya. Itu semua yang ada di lahan basah ini merupakan bahan penelitian yang sebetulnya sangat menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Sorry. Oke. Sebetulnya baru 1 jam, cuma ini suara saya sudah. Ya. Oke. Kalau untuk materi yang dari saya, untuk saat ini sudah cukup.
kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu saya ulangi atau ada yang tadi Bu kayak tadi kecepatan, ada yang perlu saya konfirmasi lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa Novelia ini ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Novelia. Iya, Bu. Kalau untuk seperti lahan penanaman mangrove itu berarti masuk ke dalam apa yang dikatakan dari definisi Ramsar tadi ya, Bu? Karena kan dengan air laut. Oke. Kalau untuk yang mangrove itu bakau ya kalau bahasa Indonesianya, saya kadang suka ketukar. Bakau kan ya? Iya. Kalau untuk mangrove iya itu lahan basah yang berkesesuaian dengan kategori yang ditentukan. Sorry. Sebentar deh ya, saya ini mestinya membukakan Zoom untuk kimia. Kimia koordinasi. I'm back. Oke. Kalau untuk yang mangrove, karena apalagi dia di pesisir pantai kan sebetulnya deh ya. Iya, itu masuk yang Ramsar. Konvensi Ramsar. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Luciana Eradi Putri. Izin bertanya, kalau sawah yang menggunakan suatu sistem perairan atau sengaja dibuat untuk menjaga agar tanahnya tetap basah, itu termasuk lahan basah atau bukan, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Kalau menurut saya, itu dapat dikategorikan sebagai lahan basah. Pertama, ingat nggak tadi karakteristik apa saja yang dapat digunakan untuk mencirikan bahwa itu adalah lahan basah atau bukan? 1, hidrologi. Siklus hidrologinya dia tergenang air untuk jangka waktu yang signifikan atau tidak? Sawah? Cek ya, hidrologi. Tergenang air untuk jangka waktu yang relatif ini. Kemudian vegetasi, pagi kan ya sawah. Asumsi saya sawah ya pasti pagi lah ya. Masa sawah isinya pohon jambu? Tapi nggak bagus ya, Pak. Saya ketahuan banget sih, saya lagi pengen makan jambu soalnya. Oke. Vegetasi, oke, cek. Kemudian yang ketiga, kondisi tanah. Tanah di sawah itu kondisinya gimana? Jenuh akan air, ya kan? Kemudian kalau misalnya ukur kadar oksigennya, itu biasanya kadar oksigennya itu cenderung rendah. Jadi dia dari ketiga karakteristik yang digunakan untuk mengecek apakah termasuk lahan basah atau tidak, itu masuk semua. Pertanyaannya adalah, apakah itu lahan basah alamiah atau lahan basah buatan? Ya kan? Nah, bisa saja dia lahan basah alamiah kalau memang sawahnya itu dibuat di lahan yang memang udah garisannya cocok untuk pertanian, tapi bisa saja tadinya dia kondisinya bukan lahan basah, tadi dia kering kerontang, tidak ada apapun yang ada selain tanah kosong, tapi lalu dibuat irigasi dan segala macam. Nah, sehingga akhirnya memenuhi definisi sebagai lahan basah, akan tetapi lahan basahnya adalah lahan basah buatan. Oke, bisa menjawab pertanyaannya, Dek? Tinggi, Bu. Bisa, Bu. Sudah jelas. Terima kasih banyak, Bu. Sure thing. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi Ibu menyinggung tentang vegetasi, itu kan tentang dominasi dari tumbuhan untuk beradaptasi kan, Bu? Adakah jumlah kuantitas tertentu atau hanya kualitatif saja, Bu? Oke, saya tidak berani menjawab ini dengan pasti deh ya, karena yang namanya biologi itu di luar ranah saya. Sebentar, jadi pertanyaan kamu tadi gimana? Apakah ada
apa sih namanya, apakah ada aturan khusus sampai berapa persen gitu ya misalnya. Kalau sejauh pengetahuan saya sih tidak ada harus misalnya 70% adalah spesies ini tertentu. Sepengetahuan saya tidak ada, tapi mungkin kamu nanti tanyakan lagi ke Pak Krisdianto ya tentang tentang jenis vegetasinya. Oke, mohon maaf saya tidak bisa, bukannya ini sih saya tidak berani menjawab, takut salah di luar bidang keahlian saya soalnya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Sure. Ada lagi? Oh iya, ininya belum saya upload di Simari, maaf ya, habis ini saya upload ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Linda ya? Oke. Kenalkan, nama saya Linda Yuni, Bu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa yang dominan di Kalimantan Selatan, lahan basahnya adalah gambut. Sedangkan yang saya ketahui, pada dasarnya tanah gambut itu susah untuk ditanami berbagai jenis tanaman ya Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seharusnya penanganan tanah gambut yang baik Bu? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus sekali dan ini sesuai dengan bagian restorasi gambut. Jadi gini, seperti yang sudah disebutkan tadi, memang kalau yang namanya lahan basah di Kalimantan Selatan, ini sebagian besar didominasi oleh gambut. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah yang namanya gambut ini dia sulit, kalau misalnya gambutnya sudah rusak, itu sulit untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu tidak? Kenapa yang namanya tanah gambut itu sulit untuk ditanami? Keasamannya tinggi, Bu. Salah satunya keasamannya tinggi, kemudian juga apa sih namanya? Kadar Fe-nya itu tinggi, Fe atau besi. Pernah merhatiin nggak? Kalian ini kok nggak ada kerjaan banget ya, tapi pernah nggak sih main-main ke tanah gambut gitu? Belum pernah ya? Oke. Pernah, Bu. Gimana? Pernah? Yang kelihatan di situ apa? Tanahnya tuh hitam semua. Terus banyak tumbuhan yang mati juga. Sama biasanya itu tuh mengendap banget, Bu. Mengendap, oke. Tanahnya hitam itu sebetulnya apa sih namanya? Tanah yang hitam itu kenapa dia tanahnya cenderung jauh lebih hitam dibandingkan jenis-jenis tanah yang lain? Karena yang namanya tanah gambut itu dia sangat dominan berasal dari sisa-sisa pembusukan vegetasi. Kalau di kimia ada mata kuliahnya khusus kimia gambut, kimia tanah gambut. Nah, kemudian untuk mengurangi kemasamannya ini, salah satunya adalah, jadi meski gini sih sebetulnya restorasi untuk setiap kawasan gambut ini agak sulit kalau mau pakai solusi yang satu solusi bisa untuk semua gitu loh. Karena tiap-tiap tipe gambut, tiap-tiap tipe lokasi itu akan memiliki permasalahan yang mungkin berbeda-beda spesifiknya. Jadi yang penting dulu adalah satu pemetaan dari lahan gambut itu sendiri. Oke, dipetakan. Mulai dilihat dari tipe gambutnya seperti apa, kemudian kedalamannya seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya,
restorasi yang sesuai, langkah restorasi yang sesuai itu salah satunya revegetasi sih, Dek. Salah satu hal yang penting, revegetasi dengan tanaman-tanaman yang memang dia kuat untuk kondisi di tanah gambut tersebut dan bahkan bisa ini, apa sih namanya? Mengurangi keasaman dari tanah gambut tersebut. Paham? Jadi salah satunya pembuatan sekat-sekat kanal-kanalnya itu untuk mengatur kembali kadar air yang dianggap bisa menunjang. Kemudian langkah selanjutnya adalah revegetasi dengan tanaman-tanaman yang memang sesuai yang dapat bertahan hidup dalam kondisi di lahan gambut tersebut. Kemudian, sebentar, sambil saya ingat-ingat ya. Ada beberapa yang berusaha mengurangi keasaman itu penambahan bahan kimia. Jadi biasanya ada yang ditambahkan kapur untuk mengurangi keasamannya. Biasanya yang paling sering penambahan kapur itu sih di beberapa daerah, walaupun saya tidak begitu setuju sih sebetulnya, ada yang untuk mengurangi kemasamannya itu lalu dilakukan pembakaran di beberapa titik. Cuma kalau menurut saya itu bukannya malah nambah masalah sih ya, tapi ada yang melakukan hal seperti itu. Kemudian, jadi penambahan kapur untuk mengurangi kemasamannya. Kemudian selain dengan menambahkan kapur untuk mengurangi kemasamannya itu tadi, ada juga yang apa sih? Tanah gambutnya itu dibalik gitu loh. Dibalik-balik gitu, kayak dibajak gitu loh, Dek. Paham maksud saya? Jadi yang ada di bagian bawah itu dibalik supaya ke atas. Tujuannya apa? Supaya yang di bagian dalam yang tadinya asam itu lalu teroksidasi kena udara sehingga dapat mengurangi kemasamannya. Paham? Oke, jadi itu beberapa yang bisa dilakukan untuk mengolah tanah gambut tadi, sehingga yang pertama dulu untuk mengurangi kadar keasamannya sih ya, karena itu kan yang paling sering menyebabkan tanah gambut tersebut sulit untuk ditanami. Kemudian yaitu tadi revegetasi dengan jenis tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah yang asam. Oke. Gimana? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak, Bu. Yoi. Kira-kira tanaman yang cocok untuk lahan gambut apa saja ya, Dek ya? Ada beberapa jenis sih, kapur naga, kemudian karet. Galam, Bu. Galam salah satunya. Galam. Dan galam juga sebetulnya punya nilai ekonomis kan ya. Macam-macam kok bisa dimanfaatkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada cukup? Cukup, Bu. Jadi saya cukup, Bu. Saya cukup, Bu. Kalian kompak sekali langsung. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, baiklah. Jangan lupa absennya diisi, tapi Anda masih punya kesempatan sampai jam 6 nanti. Jadi kalau misalnya mau sholat asar dulu masih sempat kok ya, Dek ya. Materi insya Allah kalau misalnya nggak malam ini ya besok lah saya upload di Simari. Ini juga perkuliahan ini nanti rekamannya akan saya taruh di YouTube supaya kalau misalnya tadi nggak sempat nyatet atau segala macam,
bisa dilihat lagi rekamannya. Oke, sampai situ saja mungkin dari saya. Terima kasih sudah berhadir, walaupun mungkin terkantuk-kantuk segala macam, apalagi mungkin tadi malam ada yang Valentinean, sampai sekarang malam pada dapat coklat nggak kalian? Kan Valentine. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.